Shalom semuanya, apa kabar saudara semua? Kita baru menyelesaikan retreat selama 2 malam 3 hari. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu kemarin. Saya percaya beberapa teman-teman jemaat yang mengikutinya mengikuti dengan penuh sukacita walaupun fisik sedikit capek secara badan. Saya sedikit serak, tapi saya akan berusaha terbaik pada pagi ini buat kita semua. Memasuki tema 2 bulan ini kita bicara tentang apa yang disebut dengan otoritas, wewenang. Saudaraku, dan saya harap saudara tidak bosan karena begini, saya mau dengan statement begini. The most precious gift from God to mankind is power. Pemberian yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah power. Kuasa. But also the most dangerous gift from God to mankind is power. Pemberian yang berbahaya dari Tuhan kepada manusia juga adalah power, kuasa. Kenapa saudaraku? Bisa jadi pemberian yang sangat berharga tapi sekaligus jadi pemberian yang berbahaya. Kenapa? Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya saudaraku dengan prinsip ketundukan kepada kebenaran firman pemilik otoritas, maka semua kuasa yang kita miliki pasti bermanfaat untuk hal yang positif. Tapi kalau sebaliknya kita tidak akan menundukkan diri dengan kebenaran otoritas firman, maka kuasa yang kita pakai itu akan menindas orang lain, merugikan orang lain, dan yang terutama adalah pasti akan mencuri kemuliaannya Tuhan. Nah, saudara kekasih Tuhan, karena kita bicara tentang authorized to influence, maka ini tidak luput dari pengertian apa yang disebut dengan leadership. Kenapa saya hubungkan tema kali ini dengan leadership? Karena leadership is influence. Kepemimpinan itu pengaruh, saudara. John Maxwell mengajarkannya, Miles Monroe, dan saudara bisa baca buku-buku tentang leadership. Mereka selalu akan mengatakan bahwa leadership is influence. Semua bicara tentang pengaruh. Dan kita akan melihat nanti luasnya pengaruh, bagaimana menyertakan pengaruh yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya sebagai seorang dosen dari sekolah Alkitab, saya tentu harus membuat definisi yang baik untuk bisa mengajar kepada para mahasiswa. Nah, saya menemukan definisi yang sederhana menurut saya, tapi saya dapatkan definisi tentang leadership yang based on the kingdom of God. Ini adalah seperti ini, saya dapat pengertian dari John Maxwell, dari Miles Monroe, dari buku-buku yang lain, dan tentunya dari firman Tuhan. Lalu kemudian saya jadikan satu, saudaraku, saya sarikan, saya mendefinisikan kingdom leadership, kepemimpinan yang menyatakan pengaruh kerajaan Allah itu seperti ini. Apakah leadership itu kepemimpinan yang menyatakan pengaruh langsung dari apa? Pengaruh langsung keserupaan dan pemerintahan Kristus dalam segala aspek kehidupan. Aspek apa saja? Komplit. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Sebab ada pemimpin cuma dia tahu dalam area-area misalnya organisasi. Dia bisa jadi pemimpin di perusahaan, tapi dia tidak pernah bisa jadi pemimpin di dalam rumahnya. Ada pendeta yang hebat di dalam pelayanannya, tapi dia tidak bisa memimpin keluarganya. Pendetanya di gereja jadi panglima, di rumah istrinya pang 6, pang 7. Nah, dengan menerapkan apa? Tata kelola, governance, management. Ya, kalau kita tidak pernah belajar untuk mengelola, saudaraku, Tuhan tidak akan percayakan kepada hal-hal yang lebih besar. Leadership berbicara soal pengelolaan. Saudaraku kasih Tuhan, tanggung jawab mengelola adalah tanggung jawab kita. Dan kita harus never stop learning to manage something. Jangan pernah belajar untuk berhenti mengelola sesuatu. If you stop learning to manage, you stop growing. Berhenti mengelola, berhenti untuk bisa mengalami pertumbuhan. Ya, jadi pengelolaan ini penting. Ditandai dengan apa? Nah, ini dia. Memanifestasikan keluar. Not outside in anymore, but inside out. Apa yang dinyatakan? Kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau dalam perkuliahan biasa saya bahas satu persatu. Tapi karena ini khotbah kita loncat saja. Yang penting saudara dapat gambarannya. Next lagi. Nah, ini penting dipahami saudaraku.
every one of us, kita ini dilahirkan, saudaraku. Begitu kita jadi bayi, saya harus katakan di dalam diri kita ada DNA menjadi pemimpin. Ya, Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kata kita Elohim itu artinya yang pertama adalah, saudaraku, kualitas unggul. Jadi ketika Tuhan menciptakan saudara, karena kita diciptakan serupa sama Tuhan, ada kualitas unggul dalam diri kita. Itu sudah ditanam di sini. Seperti kalau ada chipnya gitu loh. Tapi ini saya bicara DNA. Ya, DNA sebagai pemimpin sudah ada pada setiap kita. Cuma nanti tergantung bagaimana mengembangkannya, butuhlah yang namanya leadership. Bagaimana memperluas area kepemimpinan kita, nah itu ada hal yang Alkitab ajarkan. Ini dia. Kita dilahirkan dengan DNA sebagai pemimpin. Karena diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan. Ya, ada keunggulan di dalam diri kita. Makanya saudaraku, kalau saudara akan sadar ini, salah satu kebutuhan manusia Abraham Maslow. Waktu saya belajar, saya dulu ambil S1 saya di Universitas Erlangga Surabaya, mengambil jurusan akuntansi. Dan saya belajar dulu, dosen saya manajemen mengajarkan tentang teori Maslow ini. Ya, hierarki kebutuhan manusia, mulai dari yang kebutuhan yang sering air, makanan, pakaian, sampai kebutuhan yang dibutuhkan manusia itu apa? Yaitu aktualisasi diri. Ya, kebutuhan untuk aktualisasi diri, kebutuhan diterima, kebutuhan untuk dia bisa menyatakan kelebihannya kepada orang lain dan diakui oleh orang lain, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, Alkitab bilang kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan, dan yang menciptakan Tuhan yang menjadikan kita serupa dengan Dia. Nah, kata Elohim itu unggul. Jadi saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mengerti ini, di dalam setiap kita itu ada keunggulan. Hanya saja yang bertugas untuk mencari dan menemukannya ya kita gitu. Semua sudah ditempatkan yang ada di dalam setiap kita. Nah, otoritas didapat tentunya karena apa? Karena tunduk pada otoritas. Inilah hukum Alkitab. Seperti hukum gravitasi. Ya, saya pegang tisu ini. Dan tisu ini ketika saya lepas, dia akan pasti jatuh ke bawah. Sudah nggak bisa pakai apa-apa lagi. Kenapa? Gaya gravitasi, hukum gravitasi. Saudaraku, Alkitab mengajarkan yang sama kekuatannya dengan hukum gravitasi. Bagaimana otoritas bisa bekerja kepada kita apabila kita belajar tunduk pada otoritas. Siapa guru agung? Saya ulangi lagi apa yang saya ajarkan 2-3 minggu yang lalu. Karena minggu lalu istri saya, 2 minggu lalu Pak Jonathan Patiasina, 3 minggu lalu Pak Timotius Arifin. Berarti saya sebulan yang lalu ya, 4 minggu yang lalu. Saya mengajarkan kepada saudara waktu itu, lihat Tuhan Yesus. Yesus itu tahu dia Mesias. Dia gak langsung pergi pelayanan. Dia lewati proses yang disebut harga persiapan lebih dulu. Dia harus tunduk sama orang tuanya, tunduk otoritas papa mamanya. Dia ikuti pendidikan mulai pola Yahudi, Lukas pasal 2, 51-52. Mulai tingkat SD, Bet Sefer. Dia harus ikuti setingkat SMP, Bar Nisfah. Dia ikuti lagi setingkat SMA, Bet Talmud. Lalu dia kuliah. Kenapa dia kuliah? Karena dia disebut rabi. Hanya rabi yang dipanggil rabi, mereka yang menempuh pendidikan sekolah teologi waktu itu. Dan lamanya pendidikan teologi waktu itu 10 tahun. Sama dengan sekarang S1, S2, S3 dan ya S3 saudara. Doktor, Yesus itu doktor teologi. Namanya Bar Nisfah, Bet Midrash sekolahnya. Kalau bahasa Arabnya madrasah. Diambil Indonesia madrasah juga ya. Bet Midrash itu bahasa Ibraninya. Midrash. Nah, Yesus menempuh itu, dia harus ikuti. Dia harus tunduk sama otoritas orang tua di muka bumi ini. Dia tidak bisa berkata begini, I am the Messiah. Tidak bisa saudaraku, dia ikuti. Lalu ketentuannya sebelum dia terjun ke pelayanan, gak bisa dia bilang gini, saya rabi 10 tahun sekolah teologi, lu mau apa? Kayak sekarang orang kalau sudah STH ya sombong, sarjana tinggi hati.
MTH makin tinggi hati. DTH, deile tinggi hati. Yesus gak, dia bilang I am a rabbi. Aku 10 tahun sekolah Alkitab. No, dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia berkata begini, Yohanes baptis saya. Yohanes sungkan, bukan gue yang baptis elu. Lu yang mesti baptisin gue. Gue tahu siapa lu. Gue datang ke muka bumi ini mempersiapkan jalan buat kamu. Kok kamu minta aku baptis? No. Yesus bilang apa Matius pasal 3? Kamu harus melakukannya karena ini yang dikehendaki Bapa. Inilah saudaraku the protokol untuk saudara menerima otoritas dari Tuhan. Apa itu? Mulailah belajar tunduk pada otoritas manusia di atas saudara. Ada orang berkata begini, Pak. Mana mungkin saya mau belajar tunduk sama manusia. Saya cuma percaya Yesus karena Yesus yang bisa diandalkan. Jesus is the center of my life. Mau saya beritahu saudara. Alkitab bilang kalau kamu tidak bisa tunduk sama yang tidak kelihatan. Kalau kamu tidak bisa tunduk kepada yang kelihatan. Bagaimana mungkin kamu bisa tunduk dengan yang tidak kelihatan. Makanya Yesus tunduk pada Yohanes Pembaptis. Baptis saya. Dan begitu selesai dibaptis. What happened? Open heaven. Open up the sky. Open up. Aduh, kamu menyiksa saya Sharon. Terlalu tinggi. Ya. Langit terbuka. Ini bicara apa? Power. Promotion. And then blessing. Orang kalau belajar tunduk pada otoritas. Tuhan sediakan berkat buat kehidupannya. Tuhan sediakan promosi. Karena Alkitab bilang setiap perkara kecil aku akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Tapi juga saudaraku kasih Tuhan, setelah itu saudaraku setelah dibaptis dibawa kemana sama Roh Kudus? Padang gurun. Ngapain? Ya, puasa. Setelah puasa diapakan? Dicobai. Dengar saudara. Jangan coba-coba berhadapan dengan iblis tanpa lewati proses tunduk pada otoritas. Di Surabaya itu ada istilah dedel duel. Do you know the meaning of dedel duel? Ajur, hancur, lebur saudaraku. Kalau saudara tidak pernah belajar, karena otoritas hanya bisa datang karena tunduk kepada otoritas. Ya, begitu dia melakukan itu, baru Alkitab dibawalah Yesus oleh Roh Kudus ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Tapi dia sudah menang ujian proses yang namanya proses tunduk pada otoritas. Makanya iblis godain 3 kali. Ada tertulis. Apa? Ubah batu ini jadi makanan. It is written also in the Bible. Manusia hidup bukan dari roti melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci. Lalu iblis bilang, loncat. Kan ada Alkitab bilang kamu akan ditopang, bukan ditangkap, ditatang oleh malaikat. Yesus bilang, it is written. Dia menggunakan otoritas firman menjawab kuasa iblis. Dia berkata, apa saudaraku? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Oke, yang terakhir sekarang dibawa ke puncak gunung yang tinggi dan melihat kemuliaan dunia. Wow, melihat kekayaan dunia. Iblis bilang begini, semuanya itu kemuliaan, kekuasaan, kekayaan akan aku berikan kepada kamu asal kamu sujud menyembah kepadaku. Apa jawab Yesus? Dia jawab lagi, it is written in the Bible. Ada tertulis. Apa sih maksudnya Yesus selalu mengatakan it is written in the Bible? Dia belajar untuk kita tunduk menghormati otoritas firman. Lalu Yesus berkata, hanya kamu iblis. Hanya kepada Tuhan sajalah kamu harus menyembah, kamu berbakti. Dia lari pergi. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan coba-coba menghadapi iblis. Anda kenal istilah serangan balik? Hari ini kamu bisa ngusir iblis, tapi kemudian dia panggil rombongannya saudaraku. Dan dia akan ambil kesempatan untuk menghancurkan keluarga kita. Tapi kalau sudah belajar tunduk pada otoritas, there is a special protection from God to us. Ada spesial perlindungan yang khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya tunjukkan satu kisah menarik, saya membaca sebuah buku, ini kisah nyata. Seorang profesor
doktor, ahli leadership di Amerika di Fuller Seminary Theological Seminary Pasadena, California. Dia menulis buku namanya The Making of a Leader. Dan dia di buku itu dia bilang gini, dia melakukan pengamatan karena ini profesor jadi nggak sembarang buat buku. Karena nanti harus masuk jurnal, lalu dipertanggungjawabkan secara dunia internasional dalam segi intelektualnya. Dan dia melakukan penelitian dengan seksama di Alkitab. Dia menemukan pemimpin-pemimpin level Alkitab loh ya. Dia bilang begini, sedikit pemimpin dalam Alkitab yang berakhir dengan baik. Bahkan dia mulai membuat perhitungan saudaraku, dikategorikan mana yang baik, mana yang kurang baik. Dia menemukan kurang dari 30% pemimpin di Alkitab berakhir dengan kurang baik. Ada yang memulainya dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah ini menjadi evaluasi bagi setiap kita. Kebanyakan mereka yang gagal, finishing well. Kenapa saudaraku? Tidak pernah belajar untuk tunduk pada otoritas kebenaran firman di dalam kehidupannya. Simpson, siapa yang gak tahu Simpson? Gagah perkasa. Saya ini dulu waktu masih SMA baca bukunya Asmaraman Koping Ho. Do you know Koping Ho? Wah, itu saya baca pendekar-pendekar sakti apa semua itu ya. Sampai saya nonton film-filmnya. Ada lagi film, kalau film-film waktu itu kan di TVRI itu apa Pendekar Raja Wali, terus Toliongto, apa ya pokoknya seperti beberapa saudara belum lahir ya waktu itu ya. Tapi setelah saya baca tulisan lagi, Wiro Sableng, Sinto Gendeng, itu Gan KL. Saya suka nonton Shaolin, Butong Pai dan sejenisnya. Tapi sepanjang saya nonton film-film tadi, saya baca buku-bukunya, saya tidak pernah menemukan ada satu orang sekali pertempuran. Tidak pakai senjata otomatis. Bisa membunuh 1000 orang. Yang saya tahu pendekar-pendekar itu paling banyak berbunyi membunuh puluhan. Tapi Simpson saudaraku, dia pukul musuhnya 1000 lawan 1. Wow keren ya. Kalau dibuat film gitu sekarang, waduh saudaraku ya. Tapi saudaraku, dia menetehen dengan seorang gadis yang bukan dari sebangsanya. Ya, sebelumnya dia pergi kepada perempuan yang tidak baik-baik. Lalu kemudian kepada Delilah. Dan dia harus takluk kepada perempuan ini. Mari saya beritahu saudaraku, bagaimana kenyataan akhir daripada Simpson. Jadi pelawak saudaraku, muterin. Dan diketawain orang Filistin. Sekalipun ada peristiwa hebat, dia runtuhkan gedung besar itu dan membunuh banyak orang. Tetapi saudaraku, contoh lagi yang lain, Salomo. Siapa gak kenal Salomo? Waduh, saking kayanya, saking berjayanya. Dia tahu firman, dia menulis kitab Amsal Sulaiman. Dia menulis dengan seksama. Saya hari-hari ini membaca kitab Amsal Sulaiman. Dia bilang sama anaknya, anak-anakku dengarkan didikan orang tuamu. Kalau kamu mengikuti apa yang aku ajarkan, kamu akan terlepas dari jerat perempuan jalang. Itu nasihat keren kan? Tapi dia sendiri 700 istri, 300 gundik. Gimana tuh caranya memeliharanya? 700 istri, 300 gundik, total 1000. Kalau dibuat jadwal satu wanita satu hari, butuh ketemu wanita yang sama ini 3 tahun yang akan datang. Jadi kalau sudah keluar dari kamarnya gitu, sayang aku pergi dulu ya, yang perempuan nangis. Kenapa kamu nangis? Aku menantikanmu 3 tahun lagi ketemu di sini. Kok Pak Roni bisa membayangkan seperti itu ya? Itu kadang-kala ada pemikiran yang berbeda dari laki-laki seperti itu. Tanyakan sama yang laki-laki, kadang-kadang mereka berimajinasi yang memang berlebihan. Next lagi. Ini saya baca buku namanya Finishing Well. Di buku ini menyajikan ahli-ahli pendaki gunung Everest, Himalaya, sampai ke puncaknya.
Bahkan ini dua nama ini kalau saudara suka baca buku-buku tentang pendakian, dua nama ini terkenal. Rob Hall dan Scott Fisher. Pada tahun 10 Mei 96, waktu itu heboh pemberitaan. Kenapa? Dua orang ini suhu dalam dunia persilatan, suhu. Yang latih tenaga dalam kalau persilatannya. Bisa rasakan enggak? Oke. Karena memang bukan tenaga dalam. Itu pengaruh AC. Saudara, dia ini suhunya orang mendaki gunung. Dia pelatih ratusan orang, dilatih sampai ke puncak Mount Everest. Dan dia membuat peraturan, mereka buat peraturan namanya peraturan pukul 2. Apa maksudnya peraturan pukul 2? Bagi semua pendaki yang diajarkan begini. Sekalipun puncak Everest itu kelihatan di depan matamu. Tapi kalau dia sudah mendekati pukul 2, jangan teruskan perjalananmu. Pulang kembali ke perkemahanmu. Diajarkan itu dari generasi ke generasi, dari murid yang satu berikutnya. Tapi satu hari dunia digemparkan. Tanggal 10 Mei 2 orang ini mati. Kenapa saudaraku? Melanggar prinsip pukul 2 yang mereka buat sendiri. Dipaksakan. Aduh sudah dekat ya. Aduh tapi sudah jam 2. Nanggung. Terus saudaraku. Begitu mereka turun saudaraku, perhatikan. Badai salju datang. Minus 100 derajat Celcius. Minus 100 derajat Celcius. Langsung orang Manado paling dingin orang bilang totofore. Totofore, so totofore dia doe. Ini nggak bisa totofore lagi. So totofore baru begini, so begini. Waktu David diterima di Seattle, anak saya, ada beberapa universitas waktu itu terima dia. Salah satunya di Minnesota. Dan dia bilang, Pak aku gak milih Minnesota. Kenapa? Temanku bilang Minnesota itu kalau musim dingin, kita laki-laki pipis di luar gitu ya. Begitu gini langsung jadi es katanya airnya. Gak mau dingin dia bilang, oh ya sudah. Nah dia pilih di Seattle. Selalu dikasih Tuhan 100 derajat Celcius. Matilah mereka berdua. Apa yang kita bisa petik dari pelajaran ini? Do not try. Jangan coba melanggar otoritas firman. Firman itu membawa kehidupan. Firman itu membawa kepada keberhasilan. Firman membawa kepada keberuntungan. Firman membawa kepada kesuksesan. Sekalipun harus disertai dengan berbagai-bagai aniaya. Pencobaan. Tapi itu peraturan pukul 2 kita adalah semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Next. Jadi kalau bicara kualitas pengaruh sekarang. Karena leadership is influence. Karena kita bicara authorized to influence. Istri saya minggu lalu membahas authorized-nya. Saya membahas influence sekarang. Kualitas influence saudara ditentukan oleh komitmen sepenuhnya. Berjalan dalam karakter keserupaan dengan Kristus dulu. Baru let them have dominion, berkuasa. Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan lalu dapat tugas berkuasa. Let them have dominion. So the first step is Christ likeness. And then the second step is apa yang disebut dengan dominion. Jadi gini loh saudara, sebelum kamu berkuasa harus ada keserupaan dulu, itu maksud Tuhan. Sebelum kamu berkuasa harus ada karakter Kristus bekerja dalam hidupmu. Sebab kekuasaan tanpa karakter pasti akan membahayakan yang lainnya. Tetapi kalau kita mulai dengan karakter Kristus dulu, baru kemudian kita berkuasa. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab kata berkuasa di sini, kata Ibraninya radah, itu maksudnya adalah saya sudah jelaskan kemarin di retreat, government, pemerintahan Kristus berkuasa, and then governance, tata kelola. Tetapi kalau dirangkum jadi satu, maknanya apa sih kita berkuasa? Berkuasa di sini dalam konteks pelayanan Yesus adalah melayani. Anda diberikan karakter supaya Anda berkuasa dalam konteks kekuasaan yang Anda pakai untuk apa? Melayani. Amin. Jangan terbalik ya. Jangan saudaraku berkuasa dulu baru bicara tentang
Christ likeness. Tapi Christ likeness dululah yang akan memimpin Anda menjadi penguasa-penguasa yang punya hati melayani Tuhan. Mana ayatnya Pak? Sebentar sabar, saya selesaikan yang ini. Ikan begitu lahir punya DNA berenang. Ada yang pernah mengajari ikan? Saya pernah pergi ke mana itu yang apa namanya itu? Di Ancol ini apa namanya tempat SeaWorld. Kadang-kala saudara ya berdiri di mimbar itu ada kata atau kalimat yang ada di sini mengucapkannya itu nggak ketemu saudara. Makanya saya suka tanya sama saudara ya. Ini buktinya saya masih manusia, masih ada kekurangan. Oke. Nah SeaWorld itu yang terbesar ternyata ada di San Diego, 2 jam dari Los Angeles. Pergilah kami ke sana karena saya diundang pelayanan waktu itu oleh sebuah gereja. Lalu gereja itu baik sekali sama kami. Pak Pendeta, kami siapkan Bapak tiket. Kemana? Disneyland. Dan SeaWorld. Waduh David langsung, itu masih kecil dia. Wah senangnya. Oke. Jadi kita masuk ke Disneyland maupun ke SeaWorld itu gratis, ditambah lagi. Sebelum masuk dikasih angpau lagi. Pak, loh untuk apa ini? Makan di dalam. Saudara tahu istri saya? Istriku dilawan. Istri saya ini Chinese Surabaya. Yang foto karakter ungu 6. Teliti dan pandai menghemat. Waktu dia terima sekian ratus $100 untuk makan di dalam itu. Dia bilang begini, sayang ini kan ada sekian ratus. Kita makan 1/5-nya ya. Lalu 4/5 untuk apa? Lumayan buat nutup tiketnya anak-anak katanya. Itulah perempuan saudaraku ya. Saya sih ho-ho aja. Dan disitulah kita bisa saksikan bagaimana mereka melatih ikan-ikan saudaraku. Tapi ikan cuma dilatih gerakannya bisa lompat, turun, melewati putaran, seret, melewati api, seret. Tapi untuk urusan berenang mereka tidak pernah bisa melatih ikan. Karena ikan lahir dengan DNA dia pintar berenang. Burung dilahirkan dengan DNA, dia pasti pintar terbang. Manusia dilahirkan dengan DNA jadi pemimpin. Halo. Kenali dulu siapa diri saudara. Supaya jangan sampai saya ini cuma pegawai Pak. Dari dulu sampai sekarang itu mulai mangkok saya juga begitu. Saya gini, saudara. Yang saya masukkan pemimpin itu jangan selalu berpikir pemimpin level top. Kepemimpinan itu tidak selalu berbicara Anda di tempat teratas semuanya. Kalau semuanya ini jadi tempat teratas, lalu siapa yang dipimpin? Kalau semua jadi gembala di sini, siapa yang mau digembalakan? Ya kan? Maka ada kudeta berdarah misalnya. Jadi jelas saudaraku ya, dari perbandingan ini kita mengerti bahwa ada DNA sebagai pemimpin dalam diri kita. Cuman sekarang masalahnya gini. The area of gifting ini yang penting. Kalau di rumah jelas ya, suami sebagai kepala. Ya, ibu-ibu perhatikannya, suami yang membuat keputusan. Anda boleh memberikan masukan apa semuanya, tapi final decision is your husband. Because your husband is the head of your family. Oke, Anda silakan memberikan bantuan perincian perhitungan, lalu kemudian silakan katakan suami, saya yang putuskan. Kalaupun dia bertanya, kalau mama, jangan panggil mama. Please don't call your wife mommy, mama. You cannot make love with your mom. Ya, panggil istrimu, say, babe. Ya, oke. Jadi itu di rumah, jelas. Saya pernah cerita gak saudara, saya satu kali ada seorang jenderal telepon. Pak Pendeta, ya jenderal TNI. Tolong ke rumah saya. Siap. Saya ajak istri saya. Ternyata waktu sampai di rumah dia bilang gini, Pak Pendeta, saya ini di kantor, saya panglima di kantor. Saya perintahkan anak buah saya, kamu sini, kamu di sini, siap. Di rumah ini Pak Pendeta, istri saya pang 6, bahkan pang 7. Dia tidak berdaya sama istrinya saudaraku. Sederhana, suami-suami. Kalau istrimu suatu kali bisa memimpin menguasai kamu. Karena satu saja saya beritahu. Kamu melalaikan fungsimu sebagai imam dalam keluargamu.
Adam telah kasih contoh. Si Hawa langsung take over. Kenapa? Karena Adam tidak pernah ngajari Hawa untuk kebenaran firman menjadi imam di dalam keluarganya. Ya, tapi itu tidak ada di sini ya. Yang banyak itu di kutub utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Di sini semua istri tunduk pada suami karena suaminya mencintai dengan hebat. Sebab energi, kalau istri dicintai dengan hebat oleh suaminya, maka istri dapat energi untuk apa? Tunduk dan hormat kepada suaminya. Ketika suami dihormati oleh istrinya, dihargai istrinya, suami dapat energi untuk apa? Mencintai istrinya. Itulah disebut dengan the energizing cycle, lingkaran energi, otot kawat, balung besi, keringat wedang jahe. Haleluya, rumah tangga seperti ini rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Haleluya. Oke, next slide lagi. So, pemimpin yang berkarakteristik kerajaan untuk bisa menyatakan pengaruh loh ya, pengaruh ya. Ini dia. Saya temukan kata ini bagus banget. Bukan berkata go, tapi berkata let's go. Artinya we go together. Kita melakukan bersama-sama. Kita mengerjakan bersama-sama. Saudara tahu waktu Yesus berkata, go and preach the gospel. Dia akan perintahkan kita pergi kan, jadikan semua bangsa muridku. Betul gak? Tapi akhirnya dibilang apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu. Jadi Yesus bukan cuma go, let's go. Karena dia sertai kita. So, ini bicara apa? Keteladanan. Bukan cuma pandai memerintah, tapi mau bersama-sama melakukannya. Kita berkata kepada anak-anak kita, hei berdoa. Kita sendiri tidak berdoa. Gak akan ada pengaruhnya ke pimpinanmu. Tapi anak-anakku, come. Sudah berkata, ayo kita berdoa bersama-sama. Papa aku tidak bisa berdoa. Biarkan papa yang berdoa dulu. Nanti papa ajarin kamu berdoa. Saudara lakukan ini, maka saudara akan punya pengaruh yang kuat di dalam rumah saudara. Sebab ada banyak orang, dia punya kekuatan di luar rumah. Dia bisa punya bawahan yang takluk sama dia. Tapi di rumah dia gak dihargai istri sama anak-anaknya. Itu banyak cerita seperti saudara ya. Tapi kalau kamu menjadi pengaruh, mulailah dalam rumahmu. Mother Teresa pernah berkata, if you want to reach out the world. Kalau kamu ingin menjangkau dunia ini, mulailah dulu dari rumahmu. Padahal dia seorang suster saudaraku. Dia tidak menikah. Tapi rupanya dia telah mempelajari untuk menyatakan kekuatan pengaruh di luar yang asli itu. Mulailah dari dalam rumahmu. Makanya prinsip pendudukan dimulai dari rumah. Ya, suami tunduk sama Yesus Kristus. Maka menyebabkan istri akan tunduk pada suaminya. Demikian pada anak-anak, kepada orang tuanya. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, mereka melakukan mandat kerajaan, yaitu mandat budaya dan mandat perluasan. Mandat budaya itu apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Serta berkuasalah. Ya jelas kita melakukan semua itu. Kemarin di retreat Pak Jonathan Patiasina sudah bahas ini. Jadi saya tidak perlu membahas lebih. Bagi yang Pak belum tahu, nah nanti dapatkan rekamannya dari tim multimedia. Tapi yang berikutnya ada mandat perluasan. Mandat perluasan itu adalah Tuhan berikan kepada kita lahir sebagai pemimpin yang harus ada kapasitas untuk memperluas. Pertama, semua potensi karunia, bakat saudara harus diperluas. Jangan cuma ya gua terima 1 talenta ya sudahlah cincai lah, gua terima 1 gua kasih pula 1. Tidak, minimal saudara kembangkan menjadi 2. Yang 2 minimal jadi 4, yang 5 minimal jadi 10. Itulah mandat perluasan, ke dalam dulu, perluasan ke dalam. Bukan perluasan terjadi pengembangan ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya ya karena makan banyak. Tapi kekuatan memperbesar potensi karunia talenta saudara itu harus dikembangkan, dilatih terus. Haleluya. Ya, lalu setelah itu kalau sudah ke dalam, sekarang mandat perluasan apa? Keluar saudaraku. Yang sifatnya untuk apa? Jadi berkat bagi orang lain, untuk menjangkau. Saya ini lahir di kota Malang, Jawa Timur. Cuma numpang lahir. Orang tua saya tinggal di Tretes, Jawa Timur. Tretes itu sekitar 40-50 kilo dari Malang. Saya tinggal di Tretes itu desa kecil, waktu itu desa.
Dan disitulah si Roni kecil berada di situ. Keluarga saya bukan keluarga kaya, saya anak orang sederhana. Saya pernah tinggal di rumah yang tidak ada lantainya, dari keramik, dari semen, tanah liat rumah saya dulu, saya ingat sekali sampai sekarang. Jadi saya mandi dengan tidak mandi tetap kotor kaki saya. Ya. Lalu kemudian buat keluarga saya makan bakso itu barang mewah. Betul saudaraku. Saya harus minta mama saya belikan bakso, menangis baru dibelikan. So, papa saya pernah jadi kuli bangunan. Papa saya pernah jadi tukang ojek kuda. Ya, itu masa kecil saya. Jadi beli bakso buat saya, desa Pegunungan itu banyak penjual bakso kan. Itu masih pergumulan. Saya nangis baru dibelikan bakso. Saya ingat sekali saya nangis, belikan bakso. Tergerak oleh mamaku oleh belas kasihan. Ya, mama saya orang Manado. Tapi singkat cerita dia ada di Tretes yang lebih desa daripada kampung halamannya di Minahasa Selatan sana. Di Amurang, di Motoling sana. Setelah itu saudaraku, ini Pak James ini teman lama ini. Dari Surabaya Presenter kita sudah 35 tahun bersama-sama ini. Beliau ada di sini. Tahu ketika saya masih muda dulu mereka tahu. Saudaraku, mama saya akhirnya bawa bakso. Saya tunggu di meja makan. Senangnya saya makan bakso. Taruh cek. Penuh kuahnya satu mangkok, isi baksonya satu biji. Hari itu saya ambil nasi saya ingat saya makan, mengucap syukur hanya bisa membelikan mama saya satu biji bakso saja. Itu masa kecilku. Sudah ya, bertumbuhlah saya SD di situ, TK SD di Tretes. Pesawat terbang lewat, saudara. Wow. Saya dan teman-teman saya ingat, saya main selang, roda-roda dari selang. Lalu saya isi pasir dalamnya. Set, pakai bambu kayu panjang, kasih kawat di ujungnya. Kong kasih alat forgate DP selang. Lalu kemudian saya main pakai roda gini. Gak ada yang tahu ya, semua main game semua di sini ya. Itu masa kecilku. Pate lele, do you know pate lele? Bambu panjang segini dan bambu pendek segini. Lalu keduk tanah sedikit, taruh di lantai. Tak, tak, tak. Ingat itu? Egrang. Ting 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 ting. Itu mainan saya waktu kecil. Ya. Dan yang sejenisnya, kenek-kenekan. Tuh orang saya bilang, "Do you kenek-kenekan?" Ya kayak sekarang kita main benteng-bentengan tuh loh. Sekarang enggak ada benteng-bentengan lagi ya. Aduh, mestinya kemarin kita main benteng-bentengan aja di puncak ya. Oke. Singkat cerita pesawat terbang lewat. Saya itu ingat, saya teriak keras-keras. Hei, bahasa Jawa. Aku GKD, hei, aku di sini. Saya pikir pilotnya dengar, saudaraku. Buka jendela, ada apa dek? Pesawat lewat begitu saja. Saya garuk-garuk kepala, gimana ya naik pesawat. Padahal saya tidak gatal rambut saya. Sudah ya, sudahlah saudaraku, tidak ada harapan sebetulnya. Ya tinggal gitu. Terus saya SMP, jual mercon pinggir jalan. Tadi aku saat jadi gak jadi pendeta, aku pinter dodolan. Saya kalau gak jadi pendeta, saya pinter jualan. Sekarang saya akan bikin buku, saya pun tetap jualan. Tapi kan bukunya 100% saya kasih buat pekerjaan Tuhan. Saya umumkan, ingat di Bali itu. Beli buku saya, semua hasil 100% buat pekerjaan Tuhan. Pak Benny Laus langsung beli 300 buku. Ya, kok berhenti sih di 300 Pak? Enggak, Bapak beri 500. Saudaraku, seluruh hasil 100% dan royaltinya saya serahkan buat pekerjaan Tuhan. Jadi, tapi aku punya bakat jualan sebetulnya. Ya, jadi jualan mercon dulu SMP, saya ingat meja yang kecil. Ya agak panjang dari TV ini ya segini. Udah saya jualan, taruh semua itu. Orang jalan kan, kalau nggak ada yang beli saudaraku saya. Saudara ingat ada mercon bantingan dulu yang dibungkus kertas pakai toples. Ketika sepi saudaraku saya ambil 1, 2 saya banting sendiri. Tas, lalu anak-anak sana, mercon belanja. Ya harus berkorban, itu promosi kan, pemasaran. SMP udah ngerti pemasaran sebenarnya. Makanya saya fakultas ekonomi jurusan akuntansi akhirnya ya. Singkat cerita saudaraku,
Saya pernah lewati hal-hal seperti itu. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. How come? Orang desa. Bagaimana ya? Tidak ada harapan rasanya. Tapi kalau Tuhan berkehendak. To cut the story short. Hari ini saudaraku. Karena melayani Tuhan loh. Saya sudah melayani pergi ke 5 benua di seluruh dunia. Saya ke Amerika aja. Jumlah saya ke Amerika sudah lebih dari 33 kali saya ke Amerika. Saudaraku, kalau dipikir-pikir masa lalu seperti itu, gimana? Sederhana sebetulnya. Ketika kamu lahir, benih kepemimpinan sudah ada pada dirimu. Untuk bisa mengembangkan, menyatakan pengaruh, ya kamu harus setiap perkara kecil dulu. Singkat cerita saya ketemulah dengan seorang yang bernama Timotius Arifin Teja Sukmana itu. Hari itu Roni Daud Simeon ini, yang nama aslinya lahir Roni Dwi Kora Sumito, supaya tidak bingung. Kan ada orang, Pak kok nama Bapak berubah ini, ada flyer bilang Bapak Roni Dwi Kora Sumito. Sama saja, itu nama kelahiran asli. Roni Daud Simeon itu nama baptisan. Katanya Pak Arifin, nama ngepop. Tidak bermaksud mengepop-ngepopkan, enggak. Cuma nama baptisan kan sama, singkatannya RDS juga. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saya cerita apa tadi, kok tiba-tiba berubah gini? Apa tadi? Hah? Ketemu Pak Arifin. Wah saya ingat, saya kuliah di Erlangga waktu itu. Ini loh kalau Tuhan punya beracara saudaraku. Loh Erlangga kan sekolah negeri, jadi biayanya murah. Sekolah negeri itu gak kayak sekolah swasta saudaraku. Makanya orang tua saya bisa. Karena sekolah negeri murah. Tapi berkualitas kan, Erlangga Surabaya, UNER. Udah nih, saya waktu itu saya bertobat ceritanya. 87 saya bertobat penuh Roh Kudus. Ya. Saya sadar ada talenta menyanyi. Jadi saya mulai belajar setiap hari. Mimpin pujian di mana? SMP Pak. Salah satu SMP tadi itu Pak James. Dapena iku mau Surabaya. Saya mimpin di SMP Dapena saudaraku. Saya pelayanan di situ. Hari itu yang khotbah Pak Timotius Arifin saudara. Ditulis disebut divine appointment. Dan ketika dia lihat saya. Ya saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan. Ya saya mimpin pujian udah keringetan gede-gede. Udah ada AC-nya saudaraku ya. Anak-anak tuh ikut persekutuan gini. Tato lari keluar main basket. Loh balik lagi keringetan nyanyi-nyanyi lagi. Ya kita ya sudahlah saya lanjutkan terus. Tato Pak Arifin khotbah. Terus dia ketemu saya selesai kebaktian. Dia bilang gini. Inside of you. You have the spirit of David. Makanya namanya Daud. Di dalam dirimu ada roh Daud. Dan Tuhan bilang aku akan memakai kamu. Bla 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 dia bernubuat. Dan saudara tahu nubuatnya Pak Arifin betul-betul terjadi. And then saya bilang gini, Pak, I want to submit. Saya mau tunduk kepada Anda. Please bring me, ajari saya, teach me. Dan sejak hari itu saudaraku, saya dikenalkan dengan Pak James, Ibu. Dan kita masuk dalam persekutuan namanya Surabaya Praise Center. Di situ saya pertama jadi singer dulu. Bukan singer dulu, cuma ikut-ikutan, lihatin mereka nyanyi-nyanyi gitu ya. Saya lihat Pak Arifin dengan gagahnya memimpin. Waduh, kalau dia berdoa ngusir setan, matanya sipit tapi tajam. Alam nama Yesus gitu kan. Saya duduk di sana, tapi di hati kecilku di sana, Roni kecil duduk sambil berkata ini, Lord, please help me. One day, if you want in your will, I will be there. Cuma dalam hati kecil itu. 1 tahun kemudian persis saudaraku. Dari saya ngomong Tuhan, atas kehendakmu nanti bila satu hari saya ada di mimbar ini. Persis 1 tahun. Saya jadi singer di situ. Singer bukan pembibijian. Singer, penyanyi di belakang gini. Saudara tahu sepanjang saya nyanyi, saya cuma menangis. Aduh. Saya menangis. Karena saya tahu Tuhan mendengar keinginan saya waktu saya duduk di sana. 1 tahun saya harus tunggu. Saya harus belajar duduk di tengah mereka. Saya harus ikuti aturan-aturannya. Satu kali saya terlalu rajin pelayanan. Pak Arifin panggil saya, matanya marah di saya. Roni, saya dengar kamu kuliahmu berantakan. Tahu dari mana dia? Kenapa? Saya terkonsentrasi pelayanan. Nilai saya, IP saya menurun anjlok. Tidak tahu siapa yang lapor. Dia bilang gini, kalau kamu tidak berhasil studi kamu,
Jangan berharap saya kasih kepercayaan kamu pelayanan di sini. Keras sekali saudaraku. Kalau kamu tidak pernah belajar tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam keseharian kamu. Jangan pernah kamu berharap Tuhan menyatakan kemuliaan dalam hidupmu lebih lagi. Aduh saudaraku, matanya tajam gini. Oh baik Pak. Iya Pak. Akhirnya saya konsentrasi kuliah. Dan akhirnya saya lulus. Dan dia berkata begini. Makanya di Pak Arifin mengajar saya begini. Ron, leadership itu perhatikan orang-orang yang kamu latih. Kalau mereka tidak akan pernah belajar menyelesaikan tanggung jawab. Dia bilang sama saya, kamu jangan pernah kasih tanggung jawab lebih lagi sama orang itu. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Dan jadilah saya seperti sekarang. Saudaraku, semuanya harus dimulai dengan penundukan pada otoritas. Ketika Anda tunduk pada otoritas, maka akan Anda lihat bahwa langit dibukakan. Haleluya. Dan saya percaya nggak berhenti sampai di sini. Ya, next slide lagi. Selama masih bersama dengan saya, 1-2 menit saya selesai. Saya tutup dengan apa yang Yesus ajarkan. Next lagi, supaya selesai. Gaya kepemimpinan yang berpengaruh untuk menyatakan otoritas kerajaan Allah. Pertama, ini nggak ada di dunia saudara. Dunia tidak akan suka, dunia akan mengajarkan you must be on the top level. Apapun caranya sampai di puncak. Siapa yang suka nonton drakor? Pura-pura gak angkat tangan. Saya angkat tangan. Saya telah menyelesaikan Queen of Tears 16 episode. Selesai. Saya juga selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Saya baca Alkitab tiap hari. Tapi Queen of Tears jalan. Haleluya. Oke. Saudara lihat di drakor-drakor Korea itu. Banyak judul-judul, tema-tema yang apa? Bagaimana bisa sampai puncak. Gak peduli teman sendiri disikut Pak. Gak peduli, pokoknya bikin action, tindakan, orang lain tergeser, saya menggantikan kamu. Yesus tidak pernah mengajar begitu. Coba lihat ini, Matius 20:26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antaramu, hendaklah ia menjadi. Tolong, tiba-tiba saudara kok tidak bisa bahasa Indonesia sih? Oke. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi. Aku di sini. Gimana Tuhan caranya aku bisa naik pesawat ya? Udah. Saya coba berhenti sampai di situ. Sampai satu hari, singkat cerita. Saya jadi hamba Tuhan dan saya sering terbang pelayanan. 1 bulan saya terbang 100 kali rata-rata. Saya punya Garuda Frequent Flyer yang platinum. Saya punya pokoknya yang saya bisa masuk ke lounge bebas karena sering terbang. Tapi sekarang turun langsung ke blue. Gara-gara apa? Pandemi kemarin. Oke, tapi saya cuma cerita apa yang pernah terjadi. Saya harus cerita ini. Berkali-kali saya di atas pesawat, saya itu menangis. Menangisnya gini. Apalagi saya beberapa kali ketemu orang di pesawat saudaraku. Pramugari bisa pagi ini. Pak Roni, saya ini duduk kelas ekonomi nih. Pak Roni, ya, Bapak jangan duduk di sini. Loh kenapa? Bapak tolong berdiri. Saya dipindahin ke bisnis kelas. Ini dalam luar negeri saya punya pengalaman gitu. Beli ekonomi dapat bisnis kelas. Bukan cuma pesawat nasional dalam negeri, pesawat KT Pasifik pun saya pernah ngalami. Disuruh pindah ke bisnis kelas. Saudara, Roni Daud Simon ini ketinggiannya nggak sampai 160. Jadi waktu saya duduk di bisnis kelas, kaki saya nggak sampai ke dasarnya Pak, gantung. Tapi kan sekarang ada kursinya bisa di. Dan saudaraku di pesawat itu sering saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya ingat waktu saya kecil, saya panggil pesawat. Aku di sini. Dan di atas pesawat itu saya menangis. Saya bilang Tuhan terima kasih. Karena aku melayanimu sekarang aku naik pesawat gratis. Bahkan bisa duduk di bisnis kelas gratis. Yesus berkata sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani.
Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kita diberi kekuasaan untuk melayani. Bukan untuk kemuliaan pribadi, melayani. Sudahlah saudara, ikutilah ini otoritas firman. Inilah peraturan pukul 2 kita. So, saudara yang di gereja ini, jangan heran ya, beberapa jemaat yang baru pindah di sini mereka heran. Kemarin retreat itu saya pakai celana pendek. Ngelihat saya mereka, loh Pak Roni kok pakai celana pendek? Dalam hati apa salahnya? Saya ini kan retreat, masa saya pakai jas seperti ini? Oh saudaraku, melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita baca aja ya, mengingat waktu next saya akan sambung. Melayani. Suami melayani istri. Istri melayani suami. Aduh saudaraku. Ya kadang-kala saya capek. Sayang aku capek sayang. Pergi pelayanan. Istri saya langsung berkata. Mau aku pijet? Saya berkata. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya hanya menyerahkan tubuh saya. Saya berkata kepada dia. Jamah! Dan dia jamah saya. 45 minutes. 40 menit istri saya dengan setiap pijat saya saudaraku. Oh, dia belum datang ya. Dia pelayanan di Rock Peak ya. Tapi enaknya bapak-bapak so jangan cari pijat yang lain di luar. Apalagi dipijat wanita yang lain atau pria yang lain kalau kamu wanita. Sebab kalau dengan istri kita sendiri selesai pijat ada plus-plusnya. Dan itu resmi sah diizinkan. Haleluya. Dan kalaupun sekarang dia yang capek. Saya berkata begini. Sayang, I'm ready to serve you. Biarkan aku menjamahmu. Kalau gak percaya tanya sama istri saya. Apakah Pak Roni mijet ibu? Dia akan menjawab. Memberi kelegaan kepadaku. Melayani. Saya salut sama namanya David Chu. Pak David ini punya karunia khusus melayani loh. Ya, dia coba lihat ini, sibuk sekali kalau ada tamu ke sini. Sampai tamu saya 2 orang ini tadi ditawari, you want coffee, tea? Berdua bilang, no water please. Dia langsung jawab, whiskey? Itu kurang ajar Pak. Di gereja kok ditawari whiskey itu. Tapi dia suka melayani saudaraku ya. Haleluya. Nah, dunia nggak akan pakai ini saudara. Mereka akan menyembunyikan diri. I am a leader. Do not touch me. Because the power of Holy Spirit flow through me. Ya ampun. Sudahlah saudara ngapain. Saya itu ya saya ingat. Saya tanya sama Pak Arifin. Pak Arifin. Bapak ini kan ya kalau ada pemimpin yang lain tuh. Selalu kalau beri kemana ada pengawalnya. Ada yang bawain tasnya. Pergi ke luar kota, wih pemimpin yang lain ikut. Kok bapak sering cuma pergi berdua? Dia jawab sederhana, tiket mahal Ron. Simple things, udah gak usah macam-macam. Next slide lagi. Ya toh. Tapi kan saya pakai celana pendek kan, apa namanya nggak kekanak-kanakan toh, yang penting gitu kan ya. Ayo jangan coba-coba mengkomentari ya. Bapak Ibu yang baru pertama kebaktian di sini jangan heran, hanya di gereja ini Anda ketemukan pendeta khotbah disauti sama jemaat. Penyaut-penyaut ini satu di sini, satu di tengah sana. Tuh. Ya, untung kamu duduk di belakang sana. Kalau enggak, saudaraku mengganggu 15 menit khotbah saya. Bagaimana menyatakan pengaruh gaya kepemimpinan kita di rumah maupun di pelayanan maupun di kantor sekalipun, father and son relationship. Hubungannya bapak anak. Ini bukan cuma dunia rohani. Kamu pun seorang pemimpin perusahaan pun kamu bersikap kamu seperti ayah dari mereka. Aduh sepi, ini kayaknya ada penolakan saya ngomong gini ya. Karena ini yang Yesus ajarkan di Yohanes 5:19. Yang ketiga, nanti next saya akan bahas. Harus memberdayakan generasi. Waktu saya masih SMP, Bagio almarhum pelawak itu punya reklame televisi Ligna Furniture. Ingat itu. Terus dia ngomong apa? Kalau sudah duduk, lupa berdiri.
Harus ingat saudara, prepare your next generation. Siapkan pemimpin yang selanjutnya. Sebab warisan terhebat yang bisa diberikan bagi Anda buat anak-anak Anda. Bukan pabrikmu, bukan rumahmu, bukan aset-asetmu. Warisan terhebat yang Alkitab ajarkan itu adalah kingdom legacy. Apa itu? Warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Ini yang harus diwariskan. Setelah itu wariskan apa? Rumah, pabrik, deposito, emas galonan. Kok emas galonan? Emas batangan. Silakan, tapi utamakan wariskan kepada generasi. Warisan rohani yang bersifat kekal. Dipindah tangankan generasi satu, generasi berikutnya. Contohnya apa? Ajarkan mereka mengalami love encounter. Ketemu Tuhan lewat kasihnya. Tapi orang tuanya harus ngalami dulu. Ketemu ngajari anak-anak kita ketemu Tuhan lewat kuasanya. Ceritaan mereka bahwa mujizat tetap berlangsung sampai hari ini. Ceritakan kepada mereka bahwa Anda hidup dalam kebenaran. Dan anak-anak Anda harus hidup dalam kebenaran. Ini warisan saudara. Ini yang Pak Arifin satu kali di KLC Bali dia bilang begini. Saya tanya sama saudara, 100 tahun yang akan datang di mana Anda? Ya kita semua mikir, ya mati kabeh. Berarti udah bersama Tuhan di sorga kan. Tapi Pak Arifin kemudian mengubah pertanyaan, dia berkata gini, maksud saya adalah di mana anak-anak cucumu 100 tahun yang akan datang? Dia bilang begini, saya ingat. Belum tentu mereka duduk di rumah Tuhan seperti kita. Kalau dari sekarang Anda siapkan anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Wah betul saudaraku. Orang tua jangan remehkan pendidikan rohani ya. Saudara harus ajari, kalau enggak saudaraku. Bagaimana menyedihkan satu hari saudaraku. Orang tua datang kepada kami. Dan ternyata anaknya menolak Yesus. Orang tua pelayanan tapi anaknya di luar sana enggak karu-karuan. Mari saya katakan, berikan warisan rohani. Dan yang terakhir adalah, ini dia. Kita bagi berdiri yuk supaya sudah tahu bahwa saya sudah selesai. Next slide lagi. Ya, next lagi. John Maxwell mengajarkan begini. Tahapan pencapaian pertama achievement. Orang itu pencapaian. Ini achievement ya pencapaian biasalah. Tapi yang kedua ada yang lebih tinggi dari pencapaian namanya sukses. Sukses. Ada yang lebih tinggi lagi ternyata daripada sukses dan achievement apa? Significant. Wow, udah menyatakan pengaruh nih. Pengaruhnya udah mulai signifikan. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari signifikan saudaraku. Yang berikutnya disebut dengan legacy. Warisan rohani yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Artinya begini, pengaruh hidupmu bukan cuma pada generasimu. Pengaruhmu akan menurun ke anak-anakmu. Pengaruhmu akan turun kepada cucu-cucumu. Pengaruhmu akan turun kepada cicit-cicitmu. Next, kita baca terakhir ya. Sebab tantangan 3G sekarang ini global, gender. Sekarang ini orang membedakan laki perempuan sulit. Sebab laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Isu LGBT, globalis di mana-mana sekarang. Dan isu generation sekarang. 3 isu ini kita hadapi sekarang. Tapi jawaban semuanya ini apa saudaraku? Tunduk pada otoritas firman. Kalau enggak, anak-anak kita penganut Kristen progresif. Mereka bukan Kristen. Orang Surabaya bilang ten Kris, boten Kristen. Karena Yesus yang mereka percaya berbeda dengan Yesus yang kita percayai. Mereka tidak percaya penebusan. Karena mereka bilang penebusan itu child abuse. No, penebusan itu dikerjakan Yesus buat kita. Dan yang terakhir kita sama-sama baca. Next lagi. Oke ya. Ayo kita baca ya. Sama-sama. 1, 2, 3. The greatest investment in life is in people. Tolong ingat baik-baik ya. Investasi yang terbaik, yang terbesar, termulia dalam hidup itu adalah kepada manusia. Not in programs, not in projects, and also buildings. Manusia. Mulailah dari anak-anak saudara lebih dulu. And you will never change your circumstances until you change the leadership. Tidak akan pernah kita bisa merubahkan sekitar kita tanpa kita belajar merubah kepemimpinan kita. So, dasarnya apa? Tunduklah
pada otoritas firman. Setialah perkara kecil dan gunakan prinsip apa? Melayani seperti Tuhan Yesus. Bayangin, basuh kaki muridnya. Pernah bayangkan enggak bos perusahaan datang ke karyawannya? Tolong kalian duduk semuanya. Karyawanmu duduk, bukan, ini ilustrasi, jangan duduk saudara. Terus saudara ambil air hangat, pel, ember, kain. Pernah bayangkan enggak bos perusahaan membasuh kaki pegawainya? Security-nya dipanggil. Itu kan sepatu bootnya tuh kaos kakinya pasti bau kan. Wong saya kemarin pakai satu kaos kaki seharian aja, isi saya langsung pas. Apalagi sepatu security yang enggak ada hawanya itu. Itu kalau jatuh gini Anda pingsan 2 hari. Saudara. Anda bayangkan lalu kemudian dicuci, dibasuh. Gak usah repot-repot membayangkan. Itulah yang Yesus lakukan. Kepada mereka yang dia pimpin. Dia satu-satu dibasuh kakinya. Sudah. What is leadership? Itulah leadership yang sejati. Ayo kita berjaman kudus. What is leadership? Mati di atas kayu salib menebus dosamu dan dosaku. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Satu kali, 1 menit aja ya. Billy Graham, penginjil terkenal itu, datang ke sebuah negara di Asia Tenggara ini. Di hari pertama KKR lapangan ribuan orang penuh. Pesawatnya dia ada masalah. Dan hari itu dia tidak bisa sampai untuk KKR malam itu. Dan pembicara lokal yang menggantikannya. Besoknya baru dia ada. KKR hari kedua penuh juga. Billy Graham waktu mau naik mimbar, dia ingat, astaga, orang Amerika kan mungkin dia perfeksionis ya. Sepatu saya belum disemir. Dia minta tolong sama panitia, ada yang bisa minta tolong bersihkan sepatu saya, semirkan saya. Tahu ada satu orang, let me help you sir. Dia bersihkan sepatunya, Billy Graham duduk. Apa yang terjadi saudara? Billy Graham tanya, ini penginjil level internasional loh. Dia bilang gini, saya dengar tadi malam gimana cerita. Saya dengar katanya buta melihat, lumpuh berjalan. Oh iya betul Pak, luar biasa di malam. Ribuan orang di jamaah Tuhan, berapa banyak bertobat terima Yesus. Keren, terus apa betul ada mujizat? Betul Pak, dia cerita. Terus dia ngomong gini, kalau gitu ngapain undang saya ya? Terus penasaran Billy Graham begini, ceritain dong, kasih tahu. Di antara mereka itu hamba Tuhan yang berdiri di mimbar itu, siapa yang khotbah tadi malam, kasih tahu. Orang itu gak mau jawab. Saya tanya kamu siapa? Kemudian dia menjawab malu-malu, saya Pak yang tadi malam berkhotbah. Dia tadi malam dipakai luar biasa, mujizat terjadi. Besok malamnya dia mau ngelap sepatu hamba Tuhan. Saya bersyukur hamba Tuhan tidak berkata begini, gua dipakai Tuhan. Suruh ngelap, enak aja. No. Dia tahu siapa Yesus dalam dirinya. Billy Graham tidak bisa ngomong. Kepemimpinan sebuah keteladanan. Mari kita angkat. Itulah yang Yesus lakukan. Saudara pikir mati di kayu salib itu pura-pura? No. Dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Dia bertahan. Karena dia lihat di sana Erwin Simanjuntak
dan keluarganya harus diselamatkan. Dia lihat jauh ke sana, Oscar Amanda harus diselamatkan. Dia lihat tahun-tahun di hadapan jauh di sana, Benny Laos dan keluarganya harus diselamatkan. Dia lihat jauh ke depan, Rio Kolondam dan keluarganya harus diselamatkan. Dia lihat sambil dia berteriak, saudaraku, "It is finished." Dia lihat saudara yang sedang angkat roti ini, hari ini melakukan perjamuan kudus karena karya kasihnya di atas kayu salib. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Dan angkat cawan ini saudaraku. Orang-orang Kristen progresif bilang bahwa mereka tidak percaya penebusan. Karena itu child abuse. No. Tanpa penebusan tidak ada satu orang bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Kita bersyukur ada substitusi. Seharusnya kita digantung di sana. Tapi Yesus menggantikan kita, saudara. Angkat itu dengan penuh pengertian sekarang. Dan malam itu pula dia mengambil cawannya, di dalamnya berisi anggur. Dan dia berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu di hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.